Dan dalam konteks ini kenapa pemerintah nggak begitu tegas terhadap mereka? Artinya di sini nggak ada satupun alasan darurat yang menjadi dasar terpenuhinya Indonesia harus mengalami kelangkaan minyak goreng dan kenaikan harga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rekan-rekan Ruang Bicara dimanapun Anda berada, hari ini jumpa kembali bersama kami dalam sesi kebangsaan hari ini. Jadi teman-teman semua, hari ini kami mencoba untuk menyajikan tontonan kepada teman-teman semua terkait dengan persoalan bangsa hari ini tentunya, yang dimana ini barang masih menjadi perbincangan publik. Persoalan ini kemudian belum berakhir gitu, belum mencapai titik yang betul-betul sesuai dengan keinginan masyarakat, karena ini amat sangat substansial gitu. Ini tentang sebuah produk yang dimana sangatlah dibutuhkan oleh masyarakat Republik Indonesia gitu, sehingga kemudian hal ini menarik bagi kami untuk membahasnya dan menyajikan ini sebagai sebuah pembahasan baru kepada teman-teman semua di dalam channel Ruang Bicara. Teman-teman semua, hari ini kami sudah membersamai Bang Ical Faisal Salatolohi gitu, penulis buku Republik Investor dan juga pengamat ekonomi politik gitu. Nah, beliau hari ini kami undang untuk mencoba gitu, kita bahas secara bersama berkaitan dengan persoalan kelangkaan minyak goreng, teman-teman semua. Ini walaupun sebetulnya kita dengar agak lucu gitu ya, soal ini Indonesia kok negara penghasil sawit terbesar gitu, tapi kok bisa terjadi kelangkaan minyak goreng di negara gitu ya, di pasaran kok terjadi kelangkaan, kok bisa gitu? Apakah kemudian Indonesia akan sebagaimana ungkapan-ungkapan yang sering kita dengar bahwa ada ayam yang mati di gudang beras gitu? Nah, ibaratnya gitu. Jadi seperti itu. Ini sebuah persoalan yang hari ini yang kurang lebih kita rasakan situasinya gitu. Nah, Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih sebelumnya Bang. Ini sudah menjadi beberapa kali kita Abang di Ruang Bicara gitu. Ya Bang, jadi sebagaimana yang kemudian disampaikan di awal tadi bahwa berkaitan dengan kelangkaan minyak goreng ini gitu, juga sebagaimana ada ungkapan yang saya sampaikan dikutip yang mungkin agak relevan dengan situasinya, bahwa Indonesia merupakan negara produksi sawit terbesar gitu, tapi kok bisa terjadi kelangkaan gitu. Apakah memungkinkan bahwa Indonesia ibaratnya adalah seekor ayam yang mati di dalam gudang beras tadi gitu? Abang melihat ini seperti apa nih, kelangkaan minyak goreng? Jadi baik, pertama terminologi kelangkaan minyak goreng itu kalau disudut berdasarkan perspektif ekonomi politik, artinya belum ada tata kelola yang baik dalam konteks penyediaan minyak goreng dalam struktur perekonomian domestik mulai dari hulu sampai ke hilir. Lihat sekarang persoalannya ada pada persoalan hilirisasi. Itu yang paling pertama, meskipun kita juga mengalami persoalan pada posisi hulu, di mana di situ produksi berkurang, pasokan juga berkurang. Tapi masalah utamanya yang saya lihat sejauh ini bukan ada pada posisi itu, tapi pada posisi hilir. Nah, posisi hilir ini bisa kita lihat kelangkaan itu terjadi karena kontribusi dari persoalan hulu tadi, persoalan persoalan pasokan itu. Dan persoalan pasokan ini sebenarnya lebih jauh kalau kita mau melihat ke dalam ketiadaan pengaturan yang baik oleh pemerintah, terutama dalam konteks pembentukan pasar yang sehat. Karena pasar minyak goreng kita bukan saja untuk minyak goreng, tapi juga untuk konteks pangan-pangan yang lain, memang bukan berbentuk pasar persaingan usaha yang sehat, tapi lebih cenderung oligopoli, monopoli, bahkan dipenuhi dengan praktek-praktek kartel. Itu yang jadi persoalan pertama. Nah, persoalan yang kedua, kelangkaan minyak goreng seharusnya nggak terjadi. Kenapa? Karena disebutkan tadi bahwa Indonesia merupakan negara produsen kelapa sawit terbesar global. Kalau buka data di Kementerian Perdagangan pada tahun 2021, sepanjang tahun 2021, kita mampu memproduksi minyak sawit itu, crude palm oil itu sampai pada posisi 47,47 juta ton.
Nah, untuk pasokan dalam negeri dalam konteks penyediaan terhadap industri hilir untuk memproduksi minyak goreng, itu kita butuhnya cuma sekitar 25 sampai dengan 30%. Karena di sini harus ditata dengan baik dulu kalau bicara tentang produksi industri minyak goreng. Itu bahan dasar yang digunakan di Indonesia 77%-nya bergantung terhadap kelapa sawit. Nah, dalam konteks produksi kelapa sawit, kita terbesar dunia produsen seperti yang saya sebutkan tadi 47 juta ton. Dan yang kita butuhkan untuk produksi minyak goreng lokal dari produksi sawit tadi cuma sekitar 25 sampai dengan 30%. Tapi sampai sejauh ini untuk memenuhi kebutuhan yang sebegitu kecilnya jika dibandingkan dengan produksi kelapa sawit kita, pemerintah masih cenderung gagal. Kenapa sampai pemerintah cenderung gagal? Yang pertama, karena pemerintah ini cenderung tidak tegas kepada korporasi-korporasi besar yang memang bermain pada posisi kelapa sawit. Ya, karena bisa kita tahu konflik terakhir Rusia-Ukraina itu turut memicu pergerakan naik harga kelapa sawit, fluktuasi harga, dan selama 1 tahun terakhir sebelum menjelang konflik itu terjadi kenaikan harga. Nah, pada posisi kenaikan harga ini, para konglomerat besar yang bermain pada posisi produksi kelapa sawit, industri kelapa sawit, lebih memilih untuk kemudian mengekspor sebagian besar hasil produksinya dibandingkan dengan mendistribusikan kepada industri hilir untuk memproduksi minyak goreng. Maka di situ terjadi kelangkaan. Nah, kalau dilihat berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan juga, di sepanjang tahun 2021 ngambil contoh, itu kita produksinya sawit 47,47 juta ton. Dari posisi itu sekitar 34,2 juta tonnya diekspor keluar mentah kelapa sawit itu. Artinya 73% dari produksi kelapa sawit kita ekspor keluar. Nah, inilah yang kemudian memicu kelangkaan bahan dasar berupa kelapa sawit tadi untuk menunjang industri hilir dalam konteks memproduksi minyak goreng. Terjadi kelangkaan di situ, bisa kita lihat bagaimana data dari Gapki. Itu banyak industri yang menahan produksinya. Kenapa? Karena mereka kesulitan mendapatkan bahan dasar berupa kelapa sawit tadi. Itu yang pertama, persoalan yang pertama. Persoalan yang kedua, akibat dari kelangkaan pasokan minyak sawit untuk produksi minyak dalam negeri, akhirnya harga eceran untuk kelapa sawit dalam negeri yang harus diperoleh oleh industri hilir untuk memproduksi minyak jadi naik. Itu naiknya di atas harga head, harga eceran tertinggi untuk kelapa sawit lokal itu naik. Naiknya dari posisi 9.000 sekian, sekarang bergerak pada posisi 13.521 rupiah. Nah, ini menjadi beban tersendiri bagi mereka untuk kemudian mengakses kelapa sawit dalam rangka untuk kemudian memproduksi minyak goreng. Maka di situ terjadi penurunan produksi, dan penurunan produksi ini selanjutnya berpengaruh terhadap penurunan pasokan. Dan penurunan pasokan inilah yang kemudian memicu kelangkaan, dan kelangkaan itu selanjutnya memicu kenaikan harga. Nah, itu dari aspek yang pertama. Dan dari aspek yang kedua, sesungguhnya di sini ada tendensius dari para korporat. Ada rekayasa yang merupakan bagian dari tendensius spekulasi licik yang dilakukan oleh para korporat-korporat besar yang bermain dalam konteks industri sawit. Nah, mereka ini bukan cuma terlibat dalam konteks kinerja di industri sawit doang, usahanya bukan di industri sawit doang, tapi juga di minyak goreng. Makanya itu bisa dikatakan mereka memang membangun bisnis secara terintegrasi, mulai dari sawit sampai pada posisi minyak goreng. Jadi bahan mentah sampai dengan posisi bahan jadinya. Artinya apa? Mereka bermain pada posisi dua industri. Yang pertama industri hulu, yang kedua industri hilir. Nah, mereka ini selain menyebabkan terjadinya kelangkaan karena lebih memilih ekspor keluar, mereka juga turut mengambil untung dari posisi kenaikan harga minyak goreng nasional akibat dari posisi kelangkaan tadi. Mereka untuk memproduksi minyak ambilnya dari industri sawit sendiri. Otomatis mereka nggak terbebani dengan kenaikan harga sawit untuk memproduksi minyak. Betul. Makanya ketika mereka memproduksi minyak dengan biaya produksi yang kecil, mereka turut mengambil untung dari posisi kenaikan harga dengan harga jual tinggi. Nah, permainan kayak begini kemarin udah kecium sama Komisi Pengawas dan Persaingan Usaha di Indonesia, KPPU. KPPU kemarin beberapa bulan yang lalu di tengah-tengah kenaikan harga minyak ini memanggil istilahnya 7 konglomerat yang memang membangun bisnis secara terintegrasi mulai dari hulu sampai hilir, sawit sampai pada posisi minyak goreng. Di antara 7 konglomerat itu yang dipanggil baru 4 yang hadir. Dan salah satu dan beberapa yang hadir diantaranya ada Salim Sudono. Ini PT Indofood. PT Indofood itu punya anak usaha namanya PT Ivomas Pratama. Ini perusahaan integrasi sawit dan minyak goreng yang memproduksi minyak goreng dengan merek Bimoli. Sudah itu Happy dan juga ada Delima.
Nah, yang kedua ada konglomerat yang disebut sebagai Sukanto Tanoto. Jadi ini dua perusahaan yang berbeda tapi pemiliknya, ownernya satu ya? Ownernya satu. Karena PT Ivo Mas Pratama itu anak usaha dari PT Indofood. Dia pengembangan bisnisnya dari sana. Dan dia ini terintegrasi dari hulu sampai ke hilir kalau dalam konteks kelapa sawit dan minyak goreng. Nah, mereka dipanggil dan dari sana terbukti dari hasil penelusuran KPPU, pembuktian KPPU menyatakan bahwa mereka ini menguasai 43,6% pasokan minyak goreng nasional. Kalau dalam data Kementerian Perdagangan lebih heboh lagi. Itu sampai pada posisi hampir 80%. Konglomerat ini menguasai pasokan minyak goreng nasional. Artinya apa? Ketika mereka menguasai mayoritas dari produksi dan pasokan minyak goreng nasional, pemerintah didikte. Di sana pemerintah nggak punya kesempatan untuk kemudian menstabilkan harga, karena posisi menstabilkan harga itu nggak bisa hanya menggunakan harga eceran tertinggi. Itu kebijakan, tapi instrumen untuk kemudian menjalankan kebijakan itu bergantung kepada pasokan. Sekarang kepemilikan pasokan itu mayoritasnya dikendalikan oleh para konglomerat itu. Pemerintah untuk mengendalikan pasokan dia hanya menguasai di bawah 20%. Makanya dia nggak punya kekuatan lebih untuk kemudian menstabilkan harga. Karena ketersediaan pasokan di pasar itu dominannya lebih ditentukan oleh para konglomerat ini. Karena mereka yang memproduksi dan yang menjamin pasokan secara dominan. Nah, itu pada posisinya. Baik. Dan kalau saya boleh lanjut nih. Baik. Dan di sini emang kelihatan mereka sengaja. Posisi kesengajaan yang pertama, mereka mengambil untung dari posisi penjualan kelapa sawit di pasar global. Kesengajaan yang dilakukan ini oleh pihak perusahaan kah, ataukah kemudian ini pemerintah nih yang dimaksudnya? Kalau ditanya seperti itu akan saya jelaskan dengan pendekatan yang lebih argumentatif. Apakah ini merupakan perilaku spekulatif secara sepihak dari para konglomerat itu? Ataukah juga ada unsur keikutsertaan pemerintah di dalam, artinya kerjasama yang baik antara pengusaha dan pemerintah? Dalam hal ini seperti banyak pernyataan yang berkembang. Salah satunya tadi saya baru baca media, ketemu pernyataannya Rocky Gerung menyatakan bahwa dalam konteks persoalan minyak goreng, pemerintah memang melayani kepentingan oligarki. Artinya di dalamnya ada tendensi kepentingan keduanya. Kong kali kong istilahnya. Tapi saya nggak mau seperti itu, langsung menjustifikasi seperti itu. Bagaimanapun kita harus bisa menghadirkan sebuah pernyataan yang argumentatif, penuh dengan pembuktian. Kalau halnya seperti itu sederhana sekali untuk melihat peranan pemerintah dan korporasi dalam konteks persoalan minyak goreng sekarang. Korporat itu punya kewajiban demo yang diatur dalam peraturan Menteri Perdagangan. Permendag itu punya kewajiban demo sebesar 20%. Yang disebut sebagai demo adalah domestic market obligation. Artinya mereka punya kewajiban dari total produksinya itu menyerahkan sekitar 20% untuk memenuhi konsumsi domestik, keperluan dalam negeri. Tapi dengan kenyataan kelangkaan pasokan dan banyaknya kelapa sawit yang diekspor keluar mencapai 73% di tahun 2021 itu, ini menjadi satu hal yang mengindikasikan dengan baik bahwa sesungguhnya para korporat itu belum menjalankan kewajiban demonya. Makanya terjadi kelangkaan. Nah, di sini peran pemerintah seharusnya lebih tegas, mewajibkan kepada mereka dengan ketegasan untuk kemudian mau memenuhi kewajiban untuk menyerahkan demo sebesar 20%. Tapi kenyataan kelangkaan ini sekali lagi mengindikasikan bahwa posisi realisasi kewajiban demo itu memang nggak berjalan. Kalau memang berjalan dengan baik, maka nggak akan terjadi kelangkaan dan memicu kenaikan harga. Karena begini, saya ingin mengatakan seperti ini. 47 juta ton kita produksi di tahun 2021. Gitu kan ya? Besar ya? Besar sekali. Kebutuhan kita cuma 25 sampai dengan 30%. Gitu. Masa pada posisi produksi yang teramat sangat besar 47 juta ton untuk memenuhi kebutuhan yang cuma 25,30%, nggak bisa. 25-30% kebutuhan itu nggak tercukupi logikanya ketika kita memang memproduksi di bawah itu, tapi kita memproduksi di atas itu. Harusnya produksi itu lebih diprioritaskan untuk kebutuhan masyarakat dalam negeri, dan kebutuhan masyarakat itu nggak banyak. Seperti yang saya sebut tadi, cuma 25 sampai dengan 30% dari total produksi kelapa sawit yang akan dikonversi menjadi minyak goreng. Ini persoalan intinya di sini. Yang patut dipertanyakan sekarang adalah bagaimana dengan komitmen dan ketegasan pemerintah
dalam konteks menjamin bahwa perusahaan-perusahaan besar korporat kelapa sawit dan minyak goreng itu mampu menjalankan kewajiban DMO-nya sesuai dengan yang ditetapkan dalam peraturan Menteri Dalam Negeri. Untuk tidak terjadi kelangkaan dan memicu kenaikan harga. Berarti sejauh ini itu belum terpenuhi? Enggak, malahan beberapa saat yang lalu di tengah kelangkaan kelapa sawit dan minyak goreng, pemerintah mengeluarkan kebijakan yang memperbolehkan 21 industri kelapa sawit untuk mengekspor produksi kelapa sawitnya keluar. Waduh, berarti wajar dong, wajar ya. Wajar kalau hari ini kemudian terjadi kelangkaan minyak goreng di dalam negeri gitu ya. Iya. Walau sebetulnya Indonesia merupakan negara penghasil sawit terbesar juga gitu ya. Iya, dan dari situ sesungguhnya orang bisa ngambil kesimpulan di tengah terjadinya kelangkaan kelapa sawit dan minyak goreng. Di saat yang sama kewajiban DMO mereka para korporat itu cenderung rendah. Seharusnya kan nggak diberi izin ekspor. Tapi pemerintah baru-baru ini malah mengeluarkan izin ekspor untuk 21 perusahaan sawit untuk bisa mengekspor produknya keluar, hasil produksinya keluar di tengah mereka belum memenuhi dengan baik kewajiban DMO. Padahal kewajiban DMO untuk konteks minyak goreng itu sedikit sekali. Itu cuma sekitar 330.000 kiloliter per bulan. Kenapa nggak bisa gitu? Dan dalam konteks ini kenapa pemerintah nggak begitu tegas terhadap mereka? Artinya di sini nggak ada satupun alasan darurat yang menjadi dasar terpenuhinya Indonesia harus mengalami kelangkaan minyak goreng dan kenaikan harga. Kenapa? Karena pasokan kita melimpah. Cuman pasokan itu masalahnya nggak diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, tapi lebih diprioritaskan oleh para konglomerat dan disetujui pula oleh pemerintah untuk diekspor keluar dalam rangka meraup untung yang lebih besar. Aduh. Itu persoalan intinya ada di situ. Makanya di sini apakah ada di sini kemudian orang bisa berasumsi bahwa ada kinerja yang baik, kerjasama yang baik antara korporat dan pemerintah untuk sama-sama mengambil untung dan menyisahkan beban berupa kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng terhadap masyarakat. Waduh. Baik. Jadi ini akan coba kita konfirmasikan apa pendapat Abang soal masalah pernyataan-pernyataan yang berkembang dengan apa argumentasi yang kemudian baru saja disampaikan oleh Bang Faisal gitu. Berkaitan dengan ungkapan bahwa kelangkaan minyak goreng ini diakibatkan ada apa namanya huru-hara babi hutan dan lain sebagainya gitu. Dan ini pernyataan-pernyataan yang berkembang oleh orang-orang yang kemudian memiliki jabatan strategis dalam pemerintahan itu, yang kemudian mencoba untuk mengatakan demikian gitu, karena bahwa ada apalah babi hutan dan apa segala macam lah gitu, yang kemudian mengakibatkan kelangkaan minyak goreng itu, perusahaan-perusahaan kemudian tidak bisa apa namanya panen dengan baik dan lain sebagainya gitu. Nah berarti ini tidak ada menurut Abang, penilaian Abang gitu ya soal masalah pernyataan ini dengan kemudian apa yang disampaikan oleh Abang tadi itu? Enggak relevan sama sekali karena pembuktiannya harus basis data. Betul. Kalau pernyataannya adalah babi hutan itu merupakan ungkapan sesungguhnya karena terjadi anomali dalam konteks produksi di sektor hulu kelapa sawit. Oke, berarti bahasa lainnya ini merupakan bahasa-bahasa apa namanya? Bahasa peralihan untuk menutup kesalahan sebenarnya. Karena kalau memang dibilang terjadi penurunan produksi kelapa sawit dan itu menjadi penghambat utama bagi perusahaan minyak goreng untuk kemudian tetap berproduksi, saya bilang itu pernyataan yang nggak tepat. Kenapa nggak tepat? Karena Kementerian Perdagangan sendiri yang klarifikasi. Ada yang mengatakan bahwa kita produsen kelapa sawit terbesar dunia sampai batas tahun 2021, bahkan tahun 2022 sekarang dengan tingkat produksi per tahun 46 juta ton. Gitu kan ya? Tapi Kementerian Perdagangan malah mengkonfirmasi kapasitas produksi kita di atas 46 juta ton, 47,47 juta ton. Masalah utamanya adalah 34,2 juta ton kelapa sawit itu diekspor mentah keluar, atau sekitar 73%. Artinya apa? Kita mengalami kekurangan pasokan sawit untuk produksi minyak goreng. Itu disebabkan karena mereka lebih memilih mengekspor keluar untuk merebut keuntungan yang lebih besar, dan pemerintah cenderung diam melihat, nggak tegas. Malah membiarkan, memperbolehkan, malah berbalik mengeluarkan izin terbaru untuk 21 perusahaan kelapa sawit agar bisa mengekspor lebih lanjut hasil produksinya mereka. Padahal ini situasi kita lagi darurat ya, minyak goreng ya. Iya. Oke. Waduh, ngeri ya. Baik, ini teman-teman semua, sahabat Ruang Bicara dimanapun Anda harus mengetahui hal ini dan wajib hukumnya untuk menonton hal ini. Saya kira ini sangatlah urgent ya, luar biasa, sangat edukatif, dan ini betul-betul berbasis pada data. Jadi bukan cuma sebatas pada opini,
melainkan ada data-data yang bisa dipegang dan bisa dibuktikan. Dan itulah yang kemudian menguatkan argumentasi itu.